Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Nadira dengan nomor NIM 20700121006. Nah, pada video kali ini saya akan membahas contoh soal terkait materi subgrup proper dari suatu grup terhingga. Nah, sebelumnya, adapun tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah struktur aljabar. Oke, kita menuju ke soalnya. Misalkan G itu sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5 dan G terhadap operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup. Nah, buktikan H itu sama dengan 0,2,4 adalah subgrup dari G. Oke, kita menuju ke pembuktian. Baik, pada langkah pembuktian, pertama-tama kita lakukan pengoperasian G terhadap operasi penjumlahan modulo 6 dengan menggunakan tabel Cayley. Tabelnya bisa kalian lihat pada slide yang tertera. Nah, adapun cara pengoperasian tabel ini yaitu dengan cara kita masukkan nilai G yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 pada baris pertama dan pada kolom pertama yang ada di dalam tabel Cayley. Selanjutnya, kita lakukan penjumlahan modulo 6 yaitu di setiap nilai yang ada pada baris pertama dengan di setiap nilai yang ada pada kolom pertama, sehingga diperoleh nilai pada kolom kedua yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasil pada kolom yang ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 0. Hasil pengoperasian pada kolom yang keempat yaitu 2, 3, 4, 5, 0, dan 1. Selanjutnya, hasil pengoperasian pada kolom yang kelima yaitu 3, 4, 5, 0, 1, dan 2. Hasil pengoperasian pada kolom yang keenam yaitu 4, 5, 0, 1, 2, dan 3. Dan terakhir, hasil pengoperasian pada kolom yang ketujuh yaitu 5, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam tabel Cayley ini adapun angka yang saya sengaja kasih warna yang berbeda, yaitu angka yang berwarna biru itu nilai dari H-nya yaitu 0, 2, dan 4. Sedangkan angka yang berwarna orange adalah hasil pengoperasian antara nilai H yang ada pada baris pertama dengan nilai H yang ada pada kolom pertama. Nah, dari hasil pengoperasian nilai H tersebut didapat nilai H itu sendiri. Nah, sehingga diperoleh nilai H itu merupakan bagian dari nilai G. Baik, selanjutnya pada langkah kedua kita akan menentukan apakah nilai H itu bersifat tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membuktikan satu persatu sifatnya. Baik, sifat yang pertama yaitu tertutup. Nah, berdasarkan tabel Cayley, maka H bersifat tertutup. Buktinya yaitu telah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa hasil pengoperasian antara
nilai H pada baris pertama dengan nilai H pada kolom pertama itu menghasilkan nilai H itu sendiri, yaitu 0, 2, dan 4. Maka H bersifat tertutup. Yang kedua, asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C itu merupakan elemen dari H, maka berlaku buka kurung A penjumlahan modulo 6B, tutup kurung penjumlahan modulo 6C sama dengan A penjumlahan modulo 6, buka kurung B penjumlahan modulo 6C, tutup kurung. Sehingga berdasarkan sifat penjumlahan modulo 6, maka H bersifat asosiatif. Yang ketiga, identitas. Nah, sedemikian sehingga E elemen H untuk setiap A elemen dari H, maka berlaku A penjumlahan modulo 6E sama dengan E penjumlahan modulo 6A sama dengan A. Dan sedemikian sehingga E sama dengan 0 jika diperhatikan dalam tabel Shelley, maka terbukti bahwa A penjumlahan modulo 6E sama dengan E penjumlahan modulo 6A sama dengan A. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu inverse. Untuk setiap A merupakan elemen dari H dan A inverse merupakan elemen dari H juga, sehingga diperoleh A penjumlahan modulo 6A inverse sama dengan A inverse penjumlahan modulo 6A sama dengan E. Nah, pertama, untuk A sama dengan 0, maka didapat A inverse sama dengan 0, sehingga 0 penjumlahan modulo 6 0 sama dengan 0 penjumlahan modulo 6 0 sama dengan 0 sama dengan E. Yang kedua, untuk A sama dengan 2, maka diperoleh A inverse sama dengan 4, sehingga 2 penjumlahan modulo 6 4 sama dengan 4 penjumlahan modulo 6 2 sama dengan 0 sama dengan E. Selanjutnya, untuk A sama dengan 4, maka diperoleh A inverse sama dengan 2, sehingga 4 penjumlahan modulo 6 2 sama dengan 2 penjumlahan modulo 6 4 sama dengan 0 sama dengan E. Nah, dari sini didapat A inverse sama dengan H, maka setiap anggota H memiliki inverse. Sehingga karena H memenuhi syarat grup, maka H membentuk grup. Dan karena H adalah suatu grup, maka H adalah subgrup dari G. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas contoh soal terkait materi subgrup proper dari suatu grup tahingga. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Bunyi soalnya, misalkan Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, dan M sama dengan 2Z sedemikian sehingga Z merupakan elemen dari Z, di mana Z kapital itu bilangan bulat. Nah, yang ditanyakan adalah buktikan bahwa 2Z merupakan subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan. Oke, untuk langkah penyelesaiannya kita lihat pada slide selanjutnya. Baiklah, pada langkah pembuktian terdapat 4 sifat yang akan kita uji terkait apakah 2Z merupakan subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan itu terbukti atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung saja melangkah pada sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Untuk setiap 2Z1 dan 2Z2 merupakan elemen dari M. Nah, maka 2Z1 ditambah 2Z2 merupakan elemen dari Z. Karena 2Z1
ditambah 2Z2 merupakan elemen dari M, maka diperoleh Z1 ditambah Z2 merupakan elemen dari Z. Sehingga dapat disimpulkan 2Z memenuhi sifat tertutup. Selanjutnya, sifat asosiatif. Untuk setiap 2Z1, 2Z2, dan 2Z3 merupakan elemen dari M, maka berlaku buka kurung 2Z1 dikali 2Z2 tutup kurung dikali 2Z3 sama dengan 2Z1 dikali buka kurung 2Z2 dikali 2Z3 tutup kurung. Nah, dari sifat asosiatif tersebut bisa kita operasikan dengan operasi penjumlahan. Menjadi buka kurung 2Z1 ditambah 2Z2 tutup kurung ditambah 2Z3 sama dengan 2Z1 ditambah buka kurung 2Z2 ditambah 2Z3 tutup kurung. Selanjutnya, pada ruas kiri bisa kita kelompokkan Z1 dan Z2-nya, dan pada ruas kanan bisa kita kelompokkan Z2 dan Z3-nya. Sehingga 2 buka kurung Z1 ditambah Z2 tutup kurung ditambah 2Z3 itu sama dengan 2Z1 ditambah 2 buka kurung Z2 ditambah Z3 tutup kurung. Sehingga 2 buka kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 tutup kurung sama dengan 2 buka kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 tutup kurung. Sedemikian, Z1, Z2, dan Z3 merupakan elemen dari Z. Sehingga dapat disimpulkan 2Z memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu unsur identitas. Nah, untuk setiap 2Z merupakan elemen dari M, maka 2Z dikali E sama dengan E dikali 2Z akan menghasilkan 2Z. Nah, untuk mencari nilai E, kita operasikan 2Z ditambah E sama dengan 2Z, sehingga diperoleh E sama dengan 2Z dikurang 2Z itu sama dengan 0. Baik, setelah kita mendapatkan nilai dari E, selanjutnya kita substitusikan nilai E ke dalam persamaan 2Z ditambah E sama dengan 2Z dan persamaan E ditambah 2Z sama dengan 2Z. Dari sini bisa disimpulkan bahwa 2Z memenuhi sifat identitas atau memiliki identitas. Nah, sifat yang terakhir yaitu unsur inverse. Untuk setiap 2Z merupakan elemen dari M, maka 2Z dikali 2Z inverse itu sama dengan 2Z inverse dikali 2Z menghasilkan E. Nah, selanjutnya 2Z ditambah 2Z inverse itu menghasilkan 0. Kenapa demikian? Karena nilai dari E itu sama dengan 0. Selanjutnya, hasil dari 2Z inverse itu sama dengan minus 2Z. Sehingga bisa kita substitusikan nilai dari 2Z inverse ke dalam persamaan 2Z ditambah 2Z inverse itu sama dengan E, dan ke dalam persamaan 2Z inverse ditambah 2Z itu sama dengan E. Dan hasil akhirnya mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa 2Z itu memiliki unsur inverse. Jadi, disimpulkan bahwa 2Z merupakan subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan. Baiklah teman-teman, sampai sini saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.